Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita kembali di acara ngopi di Masjid Darussalam Muhammadiyah Warung Jambu. Ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam. Acara ini khusus dipersembahkan oleh pengurus Masjid Darussalam Muhammadiyah Warung Jambu dalam rangka menyambut acara berbuka puasa setiap sore. Sore hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur karena kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dari lisannya yang suci kita dikabarkan kepada orang-orang yang beriman bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita akan memperoleh hadiah sekaligus 3: rahmat Allah, ampunan Allah, dan pemerdekaan dari api neraka. Ini luar biasa. Tidak ada hadiah yang paling tinggi selain hadiah seperti ini dari Sang Yang Maha Tinggi. Pemirsa Darussalam DTV yang saya hormati dimanapun berada, dan jamaah berbuka puasa Masjid Darussalam Muhammadiyah yang saya cintai. Sore hari ini insya Allah kita akan coba kembali merefleksi dan berbicara tentang bagaimana menengok kembali fungsi masjid sebagai pusat peradaban dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Ada yang menarik memang ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka sesampainya di Madinah maka yang dibangun pertama adalah masjid. Artinya di dalam Islam fungsi masjid itu adalah fungsi yang sangat vital. Iya. Bukan hanya pusat dakwah, bukan hanya pusat ibadah, tapi juga adalah pusat peradaban. Disitulah peradaban Islam dimulai, yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Nah itulah yang kita coba merevitalisasi. Kalaupun ya kemarin di pertemuan kemarin saya sampaikan bahwa kalaupun tidak persis sama dengan di zaman Rasulullah, paling tidak dekat-dekat lah. Karena rujukan kita ke situ. Satu-satunya tempat di atas permukaan bumi ini yang seharusnya paling banyak dikunjungi oleh manusia, khususnya umat Islam, adalah masjid. Karena perintahnya 5 kali sehari semalam. Bayangkan setiap mau sholat itu minimal. Itu standar minimal loh, 5 kali sehari semalam. Itu kalau hanya masjid sebagai pusat ibadah. Tapi kalau masjid sebagai pusat peradaban, wah 24 jam. Iya. Tidak non stop, apa saja. Yang kedua, masjid itu statusnya luar biasa karena langsung Allah pemiliknya. Ya, innama ya'muru masajid Allah. Jadi bayangkan, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah, masjidnya Allah. Jadi bukan masjidnya pengurus, apalagi kalau masjidnya siapa, tidak ada. Yang pengunjungnya rata-rata dikatakan tamu-tamu Allah. Pengunjungnya adalah tamu-tamu Allah. Luar biasa itu. Nah mestinya saatnya sekarang para takmir masjid itu dia mesti berpikir dan merasa bahwa dia adalah Tamu Allah. pegawainya Allah. Ya luar biasa. Iya. Jadi kita ini adalah pegawainya Allah. Allah langsung, atasan kita adalah Allah. Iya. Dan mestinya kita ini bangga jadi pegawainya Allah. Presiden direkturnya langsung Allah ya. Oh langsung. Ownernya adalah Allah. Iya. Bayangin coba kalau sang pemilik jagat ini, ya, langsung yang angkat kita untuk mengurus rumahnya. Ya, ini dulu harus dimulai dari situ sehingga ada kebanggaan menjadi pengurus masjid. Jadi jangan dijadikan pengurus masjid itu sebagai pekerjaan sampingan, tapi mestinya jadi pekerjaan utama. Cuman sayangnya ditanya pekerjaannya apa, kan tidak ada orang yang mau mengatakan bahwa pengurus masjid. Jadi bagaimana peradaban mau dimulai dari masjid kalau pengurusnya saja tidak mau mengakui eksistensinya sebagai sebuah kebanggaan?
dalam dirinya. Ada permasalahan di dalamnya itu. Menurut saya begini Pak Ketua, bahwa dia tidak sadari bahwa dia tidak jadikan masjid sebagai pusat peradaban hari ini. Jadi dia malah dikatakan pengurus masjid. Iya, itu dia tadi. Karena dia hanya memahami bahwa ya masjid itu hanya untuk ditempati sholat, selebihnya tidak. Akhirnya ya itu tadi. Kalau pengurus masjid hanya untuk mengurusi orang-orang yang sholat. Iya. Iya. Kalau tadi saya di perjalanan itu malah saya minta sampai Ilyas. Saya bilang, artinya maksud tidak kalau seandainya pengurus masjid Darussalam Muhammadiyah ini anggaplah ketuanya itu memiliki gaji minimal 50 juta. Dia bilang Pak Ilyas, itu masuk akal itu. Iya, masuk akal. Kalau masjid dijadikan pusat peradaban. Iya. Dan itu sangat kecil. Iya. Sangat kecil. Dan pengurus masjid itu mestinya adalah orang yang paling kaya di dunia. Iya. Bukan hanya kaya dari sisi perspektif ukuran dunia, materi. Ya, itu satu sisi. Ya. Cuman memang ya Rasulullah SAW itu sebelum mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara berdagang, maka yang harus diajarkan dulu adalah bagaimana pemahaman sahabat itu tentang kekayaan. Itu dulu. Karena kalau itu salah, maka nanti akan salah dalam mengelola kekayaan. Jadi saya memahami itu bahwa ada namanya tauhid kekayaan. Jadi istilahnya paham dulu baru kaya ini. Paham dulu baru kaya. Ya sampai kaya baru tidak paham. Kalau kaya baru tidak paham, itu masalah. Itu masalah besar beneran. Sampai banyak orang yang tidak keluarkan zakat. Jadi Iya. alam sekitar banyak yang miskin, padahal kita kaya. Itu dia. Karena kenapa? Itulah tadi karena masjid juga tidak mengambil peran untuk mengingatkan. Iya. Padahal masjid adalah pusat dakwah. Kalau dia pusat dakwah, makanya mestinya mengingatkan umat Islam khususnya akan hak dan kewajibannya. Kalau saya lihat begini Pak Ketua, kenapa itu masjid tidak dijadikan sebagai pusat dakwah? Karena itu tadi bahwa orang menyatakan bahwa pengurus masjid itu tidak punya penghasilan. Rata-rata yang mau didakwahi itu banyak penghasilan. Nah malunya di situ, karena pengurus masjid tidak pede memberikan pengetahuan terhadap orang yang kaya itu sendiri. Wah, ini cara berpikir yang salah, keliru besar ya. Makanya ya pengurus masjid itu harus parlente, harus naik mobil. Iya, jangan justru pengurus masjid itu adalah identik dengan orang terbelakang dari sisi ekonomi. Oh, ini tidak benar. Tidak benar. Betul. Mestinya ya begini ya. Ini menarik ini kalau begini. Pemikiran yang lurus itu adalah ukurannya sehebat apapun Anda dari sisi politik, dari sisi kekayaan, dari sisi kekuasaan, dari sisi jabatan. Kalau Anda belum pernah jadi pengurus masjid, berarti Anda karirnya belum tuntas. Iya. Karirnya belum tuntas karena semua itu yang angkat adalah penguasa dunia. Ya kan? Belum pernah dibawahi langsung sama Allah. Belum pernah dibawa langsung sama Allah. Coba bagaimana bekerja langsung sama Allah. Ayo. Ini. Jadi lalu kemudian langsung Allah yang jamin rezekinya. Jadi gaji 50 juta itu kecil. Iya. Ya. Jadi bolehlah pengurus masjid tidak punya gaji, tetapi penghasilannya tidak terbatas. Itu yang kita mau. Ya. Oleh karenanya ya insya Allah ke depan kita coba memulai ya, dari Masjid Darussalam Muhammadiyah ini. Kalau Masjid Darussalam Muhammadiyah ini adalah bagian timur Indonesia, maka dari sinilah peradaban Islam kita mulai dari timur. Ya. Amin. Kita kerja saja yang kecil, tidak usah dulu yang besar-besar, yang kecil-kecil saja. Yang kecil-kecil saja. Kalau misalnya tetangga masjid ini tidak ada lagi yang kelaparan, lalu kemudian ke masjid tidak pulang sebelum kenyang. Lalu kemudian ada lagi anaknya yang putus sekolah, datang ke masjid tidak pulang sebelum memperoleh solusi terhadap anaknya yang mau sekolah. Ya. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Karena itulah standar pendidikan hari ini. Jadi orang yang ngurus masjid itu adalah orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpenghasilan tak terbatas, ya, orang yang berpenampilan paling menarik. Makanya kemarin itu kan saya pernah ungkapkan kepada warga itu bahwa bagaimana masjid itu bisa membackup itu segala persoalan, Ya. khususnya internal pendidikan apa semua. Cuma ironisnya kadang-kadang saya lihat masyarakat itu
Kemudian bawa dananya dari mana? Sumber dana dari mana? Saya jawab dari kita. Dari kita. Karena kalau kita sudah habis semua di masjid, saya pikir Ini lagi mau diluruskan. Loh, yang gaji kita ini Allah. Ini yang kita urus ini rumahnya Allah. iya. Maka sumber dananya dari mana? Ya dari Allah, pemilik alam semesta, pemilik kita. Jadi kalau kekurangan mintanya sama Allah. Makanya ya bukan ini ya, tetapi kita menyiapkan program di masjid ini untuk membuka pintu di mana umat bisa memilih lewat pintu mana dia mau masuk surga Iya. melalui program masjid. Tapi sesungguhnya kita hanya minta sama Allah. Lalu kemudian Allah kasih petunjuk bikin program. Dari situ jamaah melihat, oh saya pengen masuk surga lewat pintu amal sosial, lewat pintu pendidikan sosial, lewat pintu bantuan entrepreneurship bagi pemuda dan remaja masjid, lewat pintu pembangunan fisik masjid, lewat pintu pengadaan perpustakaan digital masjid, lewat pintu pengadaan penginapan masjid, lewat pintu penjaga kebersihan masjid, lewat pintu imam masjid, lewat pintu taklim masjid, semua. Jadi lewat pintu salat berjamaah jangan dibilang. Jauh itu sudah. Itu sudah. Harga mati, sudah harga mati itu standar minimal. Standar minimal. Cuma kan kadang begini Pak Ketua, ada orang memang apakah itu salah membaca? Jadi itu menurut katanya teman-teman itu pernah Abu Bakar itu bertanya kepada seorang pemuda yang tinggal di masjid. Lalu kemudian dia bilang, kamu siapa yang kamu punya keluarga? Dia bilang, tidak, saya masih pemuda. Lalu dia bilang, siapa yang memberikan kamu nafkah? Dia bilang, saya punya saudara. Lalu kemudian anak muda diusir di masjid. Apakah ini apakah salah membaca atau bagaimana? Seandainya yang katanya itu, seandainya sang pemuda berkata, ada Allah dan Rasulnya yang memberikan saya rezeki. Itu katanya tidak diusir. Cuma karena dia bilang saya ada saudara maka diusir waktu itu. Ya itu sebenarnya masuknya riwayat itu begitu agama ini tidak ingin ada satupun umatnya jadi pengemis, walaupun kepada saudara sekalipun. Karena kenapa? Kalau begitu kamu kehilangan kemerdekaan. Iya. Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak merdeka dari sisi finansial, tidak merdeka dari sisi pekerjaan, tidak merdeka dari sisi berpikir, mau mengurus rumah Allah? Nanti cara ngurusnya salah, cara ngurusnya keliru. Karena orang yang bisa mengurus rumah Allah, menjadi pegawainya Allah adalah orang-orang yang merdeka dari hal-hal yang seperti tadi. Dari segala hal. Jadi jangankan individu dilarang memiliki ketergantungan. Ya, Rasulullah tidak pengen menjadi pengemis, peminta-minta, apalagi kalau masjid. Jadi ini yang pemirsa Darussalam DTV yang saya hormati. Jadi kita harus luruskan, masjid itu bukan pengedar proposal. Pengurus masjid bukan peminta-minta. Tapi pengurus masjid adalah pembuka pintu bagi umat untuk memilih pilihan lewat pintu mana dia pengen masuk surga. Berarti tugas kita adalah menyiapkan program, lalu kemudian tindak lanjuti. Persoalan biaya tidak usah khawatir. Kenapa mesti khawatir? Ada Allah yang jamin. Luar biasa itu. Bisa kita bermohon kepada Allah bagaimana caranya dan ada win-win solusi apa semua. Ya iya tentu saja. Kita tidak sekedar tinggal di masjid ini, sholat, berdoa, lalu kemudian datang itu uang. Tidak. Harus ada usaha yang kreatif yang tentu saja sesuai dengan kaidah fikih, kaidah syariah, kaidah hukum Islam yang kita jalankan. Ya itulah. Makanya ya Nabi punya solusi. Ya. Coba Nabi itu kan, saya bilang Nabi itu orang miskin. Nabi itu orang kaya, cuman dia tidak berpenampilan orang kaya. Dia Nabi itu orang kaya tapi dia hidup sederhana.
Nah ini yang kita coba ajak teman-teman yang punya kelebihan harta dan seterusnya. Kita mau coba bagaimana mereka memiliki cara pandang baru terhadap kekayaan mereka. Sebagaimana Rasulullah mengajarkannya kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Utsman bin Affan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ya, apa-apa, nah, sini aja kamu. Jadi itu. Jadi masjid sebagai sebuah peradaban itu, di mana masjid tampil melayani umat, memberikan solusi bagi seluruh permasalahan umat. Itu yang akan kita coba. Dari mana mulainya? Bisa dari mana saja. Ya, itu hebatnya Islam ini, karena wal awal wal akhir. Hanya Allah yang awal dan Dia yang akhir. Jadi Anda mau mulai dari manapun dan berakhir dari manapun, tetap di situ. Jadi kalau bilang mulai dari mana saja. Mulai dari yang besar juga boleh, mulai dari yang kecil juga boleh. Mulai dari membangun masjid yang megah juga boleh, atau mulai membangun dari jamaah yang solid juga boleh. Iya. Jadi yang jelas tugas kita adalah menyalurkan secara bertanggung jawab seluruh nawaitu umat setelah dia memilih pintu tadi, pintu surga, pintu masuk surga tadi. Iya. Jangan sampai kita justru yang menutup pintu itu. Itu dosa itu. Luar biasa. Misalnya pengurus masjid tidak boleh bangga dengan mengumumkan saldo banyak, karena itu bukan prestasi. Karena kalau saldonya banyak, berarti Anda tidak punya program, tidak ada kegiatan. Dan bagaimana mau Allah tambah rezeki itu kalau Anda sendiri tidak punya kegiatan? Jadi tidak usah khawatir, bikin saja program apa saja, luruskan niat untuk karena Allah, untuk umat, Allah akan jamin rezekinya. Jadi begini, saya ingin luruskan bahwa terkadang ada umat kita salah persepsi bahwa dia nyumbang masjid. Sejak kapan Anda nyumbang masjid? Iya. Sejak kapan? Ketimbang dengan sumbangan Anda ke masjid, ke rumah Allah, lalu kemudian kebaikan Allah sama Anda, apa sih itu? Lalu kemudian Anda dengan sombong mengatakan, saya nyumbang masjid, tunggu dulu. Tidak, itu sudah rezekinya. Masjid dititip oleh Allah lewat kau. Justru berdosa kalau kau tidak salurkan ke sana. Dan menurut saya termasuk masjid itu gara-gara masjid sampai kita bisa merdeka. Jadi dari masjid, bagaimana kita bisa hidup, punya uang banyak, memberikan mencari pekerjaan yang bagus, yang lain dan sebagainya. Kalau dunia tidak aman, gitu. Nah, karena adanya mesti, saya kira alam sekitar bisa aman. Coba kalau kita kafir semua ini, bisa saja. Itu dari perspektif spiritual ya. Ya. Bayangin coba, dari masjid ke masjid itu kan tidak ada satu detik pun, ya. Waktu di dunia ini tidak didengungkan azan. Hari ini jam detik ini Allahu Akbar, selesai, pindah ke kampung berikutnya, masuk waktu azan lagi, seterusnya begitu. Jadi itu luar biasa. Jadi masjid itu adalah salah satu fungsinya secara visual adalah menjaga keseimbangan dunia. Ya, itu menurut saya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita turut mengurus masjid lalu kemudian memakmurkannya, berarti kita memberikan andil terhadap terpeliharanya keseimbangan kehidupan dunia. Ya, walaupun tentu saja tidak mungkin yang namanya kebatilan itu hilang. Karena kalau kebatilan hilang, lalu kemudian hanya kebaikan yang ada saja, dunia pun sudah tidak seimbang. Maka itu pun kiamat. Jadi salah satu fungsi masjid adalah kehadirannya sebagai penjaga keseimbangan kehidupan dunia. Kalau tidak ada, maka kehidupan kita ini sangat berbahaya. Berada dalam pinggir jurang kehancuran. Sedikit terpeleset sudah selesai, habis. Ya, termasuk tadi itu persoalan kemerdekaan dan seterusnya.
Kalau saya dalam konteks masjid itu saya sederhana. Jadi ketika azan dikumandangkan, diantaranya itu udah bilang hayal sholat, mari salat, hayal al falah, hayal salat, mari salat. Dan ketika dia bilang hayal al falah, mari menuju kemenangan. Ternyata dengan salat itu kita bisa menang. Jadi saya bilang, wah kalau ada hari ini ada orang yang memang menjauhi masjid, saya kira Ya, itu sudah luar biasa. Kenapa mereka menjauhi masjid? Kenapa selama ini banyak kalangan kita, bahkan umat Islam, masih malas masuk masjid? Karena masjid belum tampil menawarkan solusi bagi kesulitan hidup mereka. Nah itu yang kita mau hadir di sini. Kalau masjid bisa memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan umat, maka biar dipagar ini masjid tinggi-tinggi, umat akan tembus, akan robohkan. Kenapa? Betul itu Pak. Dia butuh masjid. Betul. Nah ini memang bukan hal yang mudah, tetapi kita harus berusaha. Ya. Harus Jadi optimis. Jadi bercita-cita itu, bermimpi itu harus setinggi-tingginya, tetapi tetap yang kita lakukan adalah yang sangat realistis, yang paling mampu kita lakukan. Ya. Jadi kita tidak bisa mencapai langit kalau kita tidak pernah menginjakkan kaki di bumi. Nah itu filosofi. Ya. Jadi untuk loncat sampai ke langit, maka yang pertama-tama yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita belajar menginjakkan kaki di bumi sekuat mungkin. Lalu kemudian menemukan tumpuan yang paling kuat untuk meloncat setinggi apa yang kita ingin capai yang ada di langit sana. Itu. Jadi tempat yang paling dekat dengan Allah di bumi adalah masjid. Sementara di dalam berbagai ayat disebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Ya. Ah, itu kan gaib. Iya. Itu kan gaib. Tetapi yang paling realistis adalah masjid. Kalau ketemu Allah, ya ke masjid. Iya. Jadi makanya saya mengajak teman-teman awalnya dari pengurus ini, kita harus luruskan dulu tauhid kita dalam mengurus masjid. Iya. Jadi persepsi, pemahaman, ya, itu sangat menentukan apa yang kita mau lakukan. Ya. Jadi pemahaman kita tentang sesuatu sangat menentukan bagaimana kita memperlakukan sesuatu itu menjadi sesuatu yang lain. Ya. Jadi kalau kita memahami masjid seperti tadi, ya, maka tentu di luar kebiasaan mungkin sebagian banyak umat bahwa masjid ini akan diarahkan ke mana. Mungkin tidak akan pernah masyarakat sekitar berpikir bahwa masjid bisa memberikan solusi permodalan ya bagi UMKM misalnya. Karena pasti berbicara, lo uangnya dari mana? Sampai ketika saya bicara tentang 5-10 juta, mesti bisa memberikan itu, kadang masalah kaget. Ya iya. Saya bilang tunggu dulu. Karena ini bukan hal yang biasa, memang tidak ada yang biasa. Mesti. Karena selama ini kan rata-rata warga yang memberikan ke masjid. Sekarang mesti apa lagi? Iya. Mesti yang memberikan ke warga. Itu tadi sebenarnya. Makanya ini yang harus diluruskan. Ya. Termasuk tadi ketika awalnya bahwa ada orang berpikir bahwa dia nyumbang masjid, itu kekeliruan. Pemahaman yang harus diluruskan. Nggak pernah ada itu. Bahkan tidak seberapa yang kita sisihkan itu yang dari Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita sisihkan sedikit ke masjid. Coba kita tes, ya, edarkan itu celengan. Ya. Kalau ada uang 1 juta di dompetnya, berapa yang dia kasih masuk di celengan? Paling banyak 100.000. Artinya begini Pak, kalau persepsi yang kita pakai ini tidak global. Ini kan satu aspek pemikiran bahwa ketika ada orang mau menyumbang ke masjid, bahwa bukan dia menyumbang ke masjid, Allah mau menggerakkan hati untuk menyumbangkan. Nah, betul. Jadi cuma persepsinya kita di satu sisi aspek manusia itu berbeda-beda. Ya. Karena kan manusia itu punya beberapa tingkatan. Ada itu manusia yang dikatakan kalau dia memberi, pacar tahu, orang lain di sekitarnya tahu.
Ya. Ada juga memang dan niat punya. Ya. Sehingga perlu memang pemahaman yang sangat mendalam terkait dengan bukan fatwa sih sebenarnya. Ya, makanya Darussalam Ilustrasi kalau saya DTV ini dibuat untuk mendorong dan menjadi ajang sosialisasi untuk merubah persepsi cara berpikir masyarakat Ya. melihat masjid. Paradigma. Jadi ada nanti akan mengarah kepada perubahan sebuah paradigma dalam melihat masjid, dalam mengelola masjid, dalam memandang masjid, dalam memperlakukan masjid. Termasuk dalam tadi berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Ya. Ya. Jadi nanti tidak lagi dianggap sebagai sumbangan, bukan lagi beban, Bukan. tapi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan bahwa ini ada konsekuensi di mana Allah titip amanah rezeki itu kepada saya untuk saya salurkan ke tempatnya. Karena kenapa? Masjid telah menjadi tempat penyelesaian seluruh masalah sosial. Jadi kalau ada kelebihan rezeki mau diberikan kepada fakir miskin, masjidnya yang salurkan. Ada yang mau disalurkan kepada anak putus sekolah, ke masjidlah yang salurkan. Ada mau disalurkan kepada bantuan kepada UMKM, pengusaha dan seterusnya, masjidlah yang salurkan. Seperti itu. Jadi masjid itu menjadi di situ. Jadi wadah ya. Menjadi wadah, betul. Betul lalu Jadi masjid punya disfungsi yang luar biasa tuh. Iya, jadi fungsinya sungguh tidak terbatas. Iya, pusat informasi, pusat aktivitas. Ya, bayangkan saja, untuk waktu wajib saja, itu tadi saya sampaikan dari awal, minimal 5 kali sehari semalam kita harus ke masjid. Itu pun hanya sebagai pusat ibadah. Tapi kalau dia menjadi pusat dakwah, apalagi kalau sudah menjadi pusat peradaban, berarti masjid harus terbuka 24 jam. Karena peradaban itu ditandai dengan aktivitas umat manusia dari 0 jam sampai Ya. jam 00 lagi, berarti 24 jam. Seperti itu. Maka saya pernah mendengarkan itu bagaimana mau aman katanya. Kalau masjid dibuka 5 kali, sementara tingkat kejahatan gitu terbuka 24 jam. Ya, iya. Sementara dakwah juga masjid itu cuma 5 kali sehari. Iya, itu paling lama 1 jam. Kalau hanya sholat saja 5 menit atau 10 menit satu waktu, berarti kali 5 hanya 50 menit. Tambah sholat sunatnya 10 menit. Sementara 1 jam. kejahatan 24 jam. Iya, bayangin coba. Kita mungkin merasa bahwa kita nyumbang masjid itu amal jariah, amal yang dicintai Allah. Iya. Cuma persoalannya saya bilang begini, ini masjid kita bangun misalnya 2 miliar. Iya. 2 miliar, bayangin coba bangunan 2 miliar kita hanya gunakan 1 jam sehari. Jangan-jangan justru di mata Allah ini adalah mubasir, pemborosan. Justru bukan ridha Allah, bukan kesenangan Allah yang kita datangkan. Sama kalau saya sih tidak begitu, kalau saya tidak. Jadi saya kalau mengatakan bahwa tempat ibadah, sekarang begini Pak, tempat ibadah itu dalam bentuk apapun, persepsi apapun, mau nilainya, jadi kalau kita bercerita nilai, ya ujung pasti cerita kita ke dunia, sedangkan kita kan mau berpikir bagaimana, apa tujuan kita untuk membangun sebuah tempat rumah ibadah, itu kan dulu, tujuannya kemana ya? Untuk masih makmurkan orang untuk beribadah. Nilai itu belakangan. Kalau saya pribadi ya, ini kan ilustrasi kita menyampaikan akan terjadi mubazir. Ya kalau kita melihat dan terangkat, pastilah kalau kita berpikir sendiri, ini umat, Bapak. Iya, makanya. Umat, cerita umat. Jadi jangan kita bercerita pada egosentrik kita. Saya kalau 2 miliar berpikir tapi umat. Jadi keseluruhan. Jadi kalau saya sih pikir begini Pak, masjid itu adalah wadah seluruh peradaban. Ya kita harus paham dulu persepsi kita dulu. Nah kedua, masjid itu jangan dijadikan satu hal yang dianggap bahwa ketika kita ke masjid harus beribadah. Ya beribadah itu kan banyak, ibadah itu kan banyak. Ibadah kita dulu cerita ini ibadah juga. Tidak bilang sentralistik bahwa ibadah itu harus 5 kali. Makanya ya itu tadi. Jadi saya bilang begini. Jadi itulah tadi saya katakan bahwa fungsi masjid itu harus dibuka luas. Jadi sebagai pusat ibadah, bukan hanya sebagai pusat sholat. Iya. Karena tujuan pencipta kita ini kan hanya beribadah dan sholat adalah intinya. Makanya mestinya
fungsi utama kita adalah sholat, yang lainnya adalah sampingan. Ya. Melengkapi. Kan mesti begitu. Jadi melaksanakan aktivitas yang lain sebagai sampingan untuk menunggu Salah. tiba waktu sholat sebagai Kewajiban. iya kewajiban utama kan itu. Ya. Jadi saya kira ini waktu berbuka puasa sebentar lagi. Saya kira ini tidak ada maksud memaksakan sebuah pemikiran kepada umat, tapi ini sebuah wacana yang sengaja kita lempar untuk kita pikirkan bersama. Ya, kita juga tidak ingin serta-merta bahwa besok ini harus dilaksanakan, tapi ini harus dipikirkan betul, disiapkan konsepnya, disiapkan narasinya, disiapkan programnya, baru bisa kita action. Ya. Yang jelas kita ingin dari Masjid Darussalam Muhammadiyah ini memperluas makna pusat ibadah, bukan hanya sebagai ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Ibadah sosial. Dan itulah yang kita maksimalkan fungsinya ke depan. Saya kira ini, terima kasih pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan teman-teman yang sudah hadir. Sambil kita menyambut waktu berbuka puasa, kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. di session berikutnya. Mantap. Oh, dia rekam. Live. Live. Live.